Puji Tuhan, good morning Indonesia, selamat pagi Indonesia, Shalom. Sukacita bagi saya untuk boleh ada bersama dengan saudara pada pagi hari ini. Daripada kita doa sendiri-sendiri, lebih baik kita doa bersama-sama. Sebenarnya tadi mau live di YouTube, tetapi entah kenapa, padahal tadi malam sudah dicoba, ya sudah dites, ya YouTube-nya berfungsi dengan baik, untuk streamnya berfungsi dengan baik. Mendadak tiba-tiba pagi ini ya ternyata tidak bisa digunakan YouTube live streamnya. Jadi saya alihkan ya dari YouTube live stream ke Facebook live. Tapi tidak apa, ya kita masih bisa berdoa bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama untuk memulai pagi ini, bersama-sama berdoa, dan sepanjang hari kita akan menikmati berkat, penyertaan, perlindungan, kasih setia Tuhan yang sungguh sempurna di dalam kehidupan kita. Mari siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan lebih lagi kita mau dengar apa yang menjadi pesan isi hati Tuhan, menjadi pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita angkat pujian ini, ku mengasihimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat pujian ini bersama-sama, ku mengasihimu. Ku mengasihimu Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Kita angkat pujian ini kembali bersama-sama dengan hati yang sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ku mengasihi, ku mengasihimu. Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Amin. Padamu, padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Amin. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Kami menyembahmu, kami memujimu. Engkau layak untuk terima segala hormat, kemuliaan, dan pengagungan. Bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana
bagimu Yesus di tahta Maha Kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Katakan Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta Maha Kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Katakan sungguh Yesus, sungguh Yesus, ku cinta padamu. Amin, amin. Kami menyatakan Tuhan, karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Itu sebabnya Tuhan, kami boleh hidup sebagaimana kami ada pada saat ini. Dan kami bisa berkata bahwa kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Dengan apakah dapat kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Kami mau terus memuji-Mu, kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Dengan apa kami balas segala kebaikan Yesus? Kau mati bagi setiap kami, memberikan tubuh-Mu terpecah, darah-Mu tertumpah buat setiap kami Tuhan. Itu sebabnya pagi ini kami datang bersyukur kepada Tuhan untuk setiap jawaban doa, untuk setiap kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia. Angkat pujian ini. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah kan ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan selamanya, selamanya. Terus memuji Tuhan lebih sungguh lagi. Kami bersyukur Tuhan selama-lamanya Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami. Kau Allah harapanku, Kaulah harapanku. Katakan hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Amin. Terus katakan dengan apakah? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap
segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Benar Tuhan, ku bersyukur padamu. Katakan selamanya, selamanya. Sekali lagi nyatakan, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya, selamanya. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satukan hati kita berdoa sebelum kita dengar apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan pada pagi hari ini. Siapkan hati kita, satukan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat berkat, penyertaan, perlindungan, kasih setiamu yang sungguh indah di dalam kehidupan kami. Kami menikmati kasih setia Tuhan, kami menikmati berkat-Mu, kami menikmati perlindungan-Mu, kami menikmati janji-janji-Mu yang dibukakan, digenapi di dalam hidup kami. Hamba doa menyerahkan setiap kami yang hadir bersama-sama diprogramkan, tidak sakit-sakitan, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak menderita. Apa yang kami sentuh dengan jari jemari kami, Tuhan Yesus buat berhasil. Terjadi pelipat gandaan. Kami percaya apa yang kami sentuh, usahakan, Tuhan Yesus buat berhasil. Kami diberkati, bahkan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bahkan di akhir zaman ini, kami pegang janji Tuhan yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Kami bersama keluarga terpelihara sempurna, yang jahat tidak boleh menyentuh. Setiap kami yang berdoa pagi ini, kami bersyukur Tuhan. Kami siap untuk dengar apa yang menjadi pesan firman Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan. Berbicaralah Engkau bagi setiap kami, sebab ini kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Good morning Indonesia, selamat pagi Indonesia, Shalom. Sukacita bagi saya untuk boleh kembali ada bersama dengan saudara pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita beraktivitas lebih lanjut sepanjang hari ini, saya juga sebentar akan ke kantor saudaraku untuk beraktivitas. Tetapi kita luangkan waktu ya kurang lebih 45 menit, 1 jam. Untuk apa? Untuk kita boleh duduk diam di hadirat Tuhan. Sebab di hadirat Tuhan ada kepastian, di hadirat Tuhan ada jaminan, di hadirat Tuhan ada kesembuhan, di hadirat Tuhan ada kelepasan, di hadirat Tuhan ada way out, ada jalan keluar buat saudara dan saya. Sebenarnya biasanya Selasa dan Kamis saya adakan di YouTube Live, ya, di YouTube Live, saudaraku. Tetapi ya padahal tadi malam saudaraku sudah dicoba, semuanya fine, semuanya baik-baik saja. Sudah dicoba untuk stream, baik-baik saja semuanya. Mendadak, ya saudaraku, 2 menit sebelum live di YouTube Live, saudaraku, mendadak nggak bisa. Ya, dengan notifikasi bla 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 bla, ya saudaraku ya. Dan kemudian ya saya sempat berpikir bagaimana ya, saya sudah coba saudaraku 5 menit, 10 menit. Akhirnya saya pikir ya saya punya media yang lain, saya punya platform yang lain, ya saya gunakan saja ya Facebook Live. Ya saudaraku, puji Tuhan, kita akan lanjutkan serial Bapa Sorgawi dengan subtema doa Bapa Kami. Kalau pada Kamis yang lalu saudaraku, ya kita belajar 3 pantangan di dalam doa. Ya kita belajar bahwa ketika berdoa jangan berdoa seperti orang munafik. Yaitu kita berdoa saudaraku bukan untuk didengar manusia, kita berdoa bukan untuk dilihat manusia. Ya kita berdoa bukan untuk mendapat pujian dari manusia saudaraku. Sebab doa kita tidak sedang berbicara dengan manusia. Ya jadi manusia nggak ngerti nggak apa-apa, manusia nggak paham nggak apa-apa. Seperti Hana, ketika dia berdoa dia screaming, dia nangis. Bahkan Imam Eli berkata,
she's a crazy woman, dia gila nih gitu saudaraku ya. Tapi nggak apa-apa, manusia nggak ngerti nggak apa-apa. Yang penting doanya kan dijawab. Ya dia dapat Samuel saudaraku. Bahkan dalam perjanjian baru saudaraku, kita membaca beberapa ayat ada yang berdoa dengan bahasa lidah saudaraku. Manusia ngerti nggak? Nggak ngerti nggak apa-apa. That's fine ya saudaraku. Sebab doa itu bukan untuk manusia, bukan untuk terdengar indah di telinga manusia. Ya saudaraku, bukannya untuk manusia, tapi untuk Bapa. Ya biar Bapa yang melihat dan Bapa yang menjawab doa-doa saudara dan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada Kamis yang lalu saya bahas 3 pantangan dalam doa. Yang kedua pantangannya adalah saudaraku, jangan bertele-tele. Ya, kalau berdoa jangan muter-muter dan menganggap kalau panjang maka doanya akan dijawab. Ya saudaraku, nggak perlu bertele-tele. Kenapa? Karena yang pertama, Bapa mengenal saudara, saya mengenal Bapa, saudara mengenal Bapa. Kita punya Bapa sorgawi. Ya kita kenal, itu sebabnya nggak perlu muter-muter. Orang yang muter-muter biasanya karena nggak kenal. Ya saudaraku, itu sebabnya nggak enakan. Ya itu sebabnya muter-muter. Padahal maksudnya ya ini gitu saudaraku ya. Nah jangan muter-muter. Yang ketiga ya, agar doa saudara dan saya dijawab saudaraku, kita harus lepaskan pengampunan. Jangan simpan sampah di dalam hati. Ya lepaskan pengampunan, ampuni suamimu, istrimu, orang tuamu, anak-anakmu. Ya saudara, trust me, percaya sama saya, ketika saudara lepasin pengampunan, bung, wah mujizat saudaraku. Ya jalan keluar, bung, jawaban doa, bung. Ya Tuhan tumpahkan, Tuhan curahkan dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya bilang amin saudaraku. Nah kita akan masuk dalam bagian yang kedua pada hari ini. Ya saudaraku, kita akan baca Matius 6 ayat 9-13. Tetap dalam subtema doa Bapa kami. Dan ini adalah bagian yang kedua. Matius pasal 6 ayat 9-13. Matius 6 ayat 9-13. Saya akan bacakan buat saudara, demikian firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kalau kita lihat ayat demi ayat, kita akan bahas, kita akan digging ayat demi ayat saudaraku. Ayat yang ke-9 dikatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Jadi saudara dan saya, kita punya Bapa sorgawi. Bilang amin saudaraku. Ya, kita harus posisikan diri kita saudaraku sebagai anaknya Bapa. Ya, jadi ini identitas yang harus saudara dan saya ngeh. Ya, ini identitas yang harus saudara dan saya bawa kemana-mana. Kalau saudara pergi ke kantor, anak Bapa sorgawi sedang pergi ke kantor. Kalau saudara sedang menghadapi masalah, ingat baik, identitas ini nggak boleh hilang saudaraku. Ya, anak Bapa sorgawi sedang memecahkan masalah. Jadi saudara dan saya harus tahu identitas kita sebagai anak-anak kerajaan sorga. Bapamu yang mempunyai kerajaan sorga. Bapamu pemilik kerajaan sorga. Ya, saya percaya kalau kita punya papa Raja Inggris saja saudaraku ya, raja di dunia ini, Raja Inggris katakanlah, bangga nggak? Pasti bangganya luar biasa saudaraku. Ya, pasti confidence levelnya ya, percaya dirinya saudaraku. Wow, ya saudaraku, berjalannya saudaraku pasti dengan percaya diri. Ya, saya berani jamin nih saudaraku, kalau saudara anak raja di bumi ini saja, pasti confidence levelnya saudaraku, PD-nya beda. Kenapa? Wong anak raja. Ya, pasti percaya dirinya luar biasa. Demikian juga saudaraku, ini adalah kenyataan, ini adalah kebenaran bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Bapa sorgawi, anak raja di atas segala raja. Itu sebabnya yang namanya khawatir, ketakutan, depresi, ya, ketidakpercayaan, itu mestinya jauh-jauh dari hidup kita. Ya saudaraku, hal-hal yang baru saja saya sebutkan sebagai anak-anak Bapa seharusnya tidak ada dalam kehidupan kita.
Ya, mestinya saudaraku, confidence level kita, saudaraku, lebih dari anak-anak raja di bumi ini. Sebab kita anak raja di atas segala raja. Kemudian juga dikatakan, dikuduskanlah namamu. Ya saudaraku, nama Tuhan adalah nama yang kudus. Dan itu yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Dan kita perkatakan di dalam doa kita, Holy, holy, holy are you Lord. Ya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ya saudaraku, kita memanjatkan sesuatu bukan untuk memenuhi ya keinginan daging kita. Tetapi kita, saudaraku, memanjatkan sesuatu, kita berdoa, Tuhan Yesus yang ngajar, untuk apa? Untuk menguduskan nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menggenapi rencananya, untuk memuliakan Tuhan. Jangan berdoa untuk memuaskan hawa nafsu, tapi biarlah kita mohonkan, yaitu untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita, untuk memuliakan namanya. Ya, kita baca Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Sebentar kita lihat Yakobus pasal 4. Buka kitab saudara, Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Ya, saya bacakan. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan nafsumu. Nah, ini menceritakan, saudaraku, ayat ini sedang menceritakan ada orang-orang yang berdoa, ya saudaraku, tapi tidak mendapat jawaban doa. Kasihan ya saudaraku, berdoa tapi tidak mendapat jawaban doa. Udah doa nih, udah doa, tapi nggak dapat jawabannya saudaraku. Kenapa? Dikasih tahu oleh Alkitab saudaraku. Dia minta sama Tuhan, mungkin ya saudaraku, saya boleh, ya saudaraku, contohkan ya. Dia minta sama Tuhan begini, Tuhan, berkatilah bisnisku, agar lewat bisnisku banyak orang diberkati, namamu dipermuliakan. Tapi dalam hati, dia hendak saudaraku memuaskan hawa nafsunya. Bilangnya A, tapi di hatinya B. Bilangnya, Tuhan berkati bisnisku untuk memuliakan Tuhan, tapi di hatinya, nanti buat saya foya-foya. Ya, dalam hatinya, nanti saya mau habiskan untuk memuaskan keinginan daging saya. Padahal di mulut saudaraku, Tuhan berkati bisnisku, berkati pekerjaanku untuk memuliakan Engkau. Tapi saudaraku, dia punya kehendak di dalam hati beda. Betul ya? Alkitab menggunakan kata hendak ya saudaraku. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya saudaraku, ya. Dan dia berpikir dia ngomong A, hatinya B. Tuhan gak bisa lihat. Tuhan bisa lihat sampai kedalaman hati. Bilang amin saudaraku. Tuhan bisa lihat ya saudaraku, motivasi kita yang terdalam. Ya, apa sih yang menjadi kehendak kita yang terdalam? Tuhan bisa lihat sampai ke kedalaman hati. Kita buka sebentar 1 Samuel 16. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Yuk buka sama-sama. 1 Samuel pasal 16. Saya mau buktikan Tuhan bisa lihat sampai hati saudara. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Kalau saudara sudah di sana, yuk baca bersama-sama 2, 3, ya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Ya, perhatikan, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya saudaraku, manusia lihat saudaraku, oh handsome, ya sempurna, kayaknya baik nih. Ya, menurut dia pikir-pikir, wah ini baik nih. Tetapi saudaraku, Tuhan bisa melihat sampai ke kedalaman hati. Ya, Tuhan bisa melihat hati kita saat kita berdoa, saudaraku. Ya, apa yang menjadi will-nya kita, apa yang menjadi deepest desire-nya kita, keinginan terdalam kita. Apakah benar untuk memuliakan Tuhan atau untuk saudaraku memuaskan keinginan daging. Itu sebabnya ada orang-orang yang berdoa tapi doanya nggak dijawab. Kenapa? Karena Alkitab bilang dia hendak memuaskan keinginan dagingnya atau hawa nafsunya. Jadi hati-hati dengan apa yang menjadi isi hati kita, saudaraku. Ya, saat kita berdoa, milikilah hati yang pure,
hati yang murni, dan katakan dikuduskanlah namamu, agar kita bisa melihat jawaban doa. Yang percaya bilang amin, saudaraku. Ya, jadi perhatikan alurnya, saudaraku. Ini doa Bapa kami yang ajar Tuhan Yesus sendiri. Saya percaya kalau kita mau belajar tentang doa, ya saudaraku, maka pembicara yang paling tepat untuk boleh menyampaikan tentang doa adalah Tuhan Yesus. Dan saya bersyukur untuk Matius pasal 6 ini, ya, di mana Tuhan Yesus mengajar saudara dan saya berdoa. Kita berdoa kepada siapa sih? Kita berdoa kepada Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kalau mau doanya dijawab, ya saudaraku, sama penjawab doa dikasih tahu nih caranya. Ya saudaraku, dikasih tahu sama Tuhan Yesus caranya. Wow, saudaraku, dikasih clue-nya. Ya, dikasih saudaraku metodenya. Dan kita harus perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan alur demi alurnya saudaraku untuk menerima jawaban doa. Ya saudaraku, sebab Bapak sudah menyiapkan jawaban doa buat saudara. But to activate it, untuk mengaktifkannya, ya, saudara harus berdoa dengan benar. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajar how to pray. Ya, bagaimana untuk berdoa. Perhatikan alurnya. Yang pertama, ya, saat saudara berdoa, kenali identitas saudara. Ya, saudara berdoa sebagai seorang anak kepada Bapaknya. Bapa yang tahu apa yang menjadi keperluan saudara, Bapa yang tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara. He knew, ya, dia tahu, saudaraku. Bahkan sebelum saudara minta, dikatakan pada ayat sebelumnya, saudaraku, Bapa tahu, ya saudaraku. Itu sebabnya nggak perlu bertele-tele, ya. Saudara dan saya adalah anak-anak kerajaan sorga. Minta sama Bapa, ya, dengan mengenali identitas kita. Itu sebabnya tidak boleh ada ketakutan, tidak boleh ada keraguan, ya, apalagi depresi. Ya saudaraku, anak Tuhan nggak boleh depresi. Ya saudaraku, nggak boleh depresi. Saudaraku, mau teori macam-macam, saudaraku, nggak boleh depresi. Mestinya, ya kan, kenal identitasnya. Mungkin saudaraku, orang yang depresi, saudaraku, tidak sungguh-sungguh memahami, ya, identitas dirinya, saudaraku, sebagai anak kerajaan sorga. Kalau saudara dan saya pegang baik-baik, ya, kita anak kerajaan sorga, mestinya nggak depresi. Katakan amin, saudaraku. Yang kedua, miliki motivasi yang murni yang kita minta untuk memuliakan Tuhan. Baru ayat yang ke-10, ya, ini baru ayat yang ke-10, kerajaan Tuhan bisa kita alami. Ya, kita bisa nikmati hidupi di bumi seperti di sorga. Nah, inilah kehendak Tuhan. Bilang amin. Hidup kita di bumi seperti di sorga. Di sorga tidak ada sakit penyakit. Di sorga tidak ada kertak gigi, saudaraku. Di sorga tidak ada penderitaan. Ya, hari ini kita doa karena kita tahu kehendak Bapa. Ya, jadi setelah mengenali identitas, ya, memiliki motivasi yang murni. Ya, yang ketiga, pahami kehendak Bapa. Bilang amin, saudaraku. Apa yang menjadi kehendak Bapa buat saudara dan saya? Saudara dan saya hidup di bumi seperti di sorga. Itu kehendak Bapa. Kehendak Bapa, saudara tidak hidup dalam sakit-sakitan. Kehendak Bapa, saudara dan saya tidak hidup di dalam kemelaratan. Kehendak Bapa, saudara dan saya tidak hidup di dalam depresi. Kehendak Bapa buat saudara dan saya hidup kita jelas dikatakan di bumi seperti di sorga. Ya, Thy kingdom come. Kerajaan Tuhan datang, boom, dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Yes, nanti kita akan masuk sorga. Amin. Saudara dan saya tetangga dalam kerajaan sorga. Tapi sorga bukan hanya bisa saudara dan saya nikmati nanti. Ya, bukan hanya nanti, saudaraku. Tapi saat ini nih. Ya, saat kita ada di bumi ini, saudaraku, kita masih bisa, saudaraku, menikmati, ya, kerajaan sorga. Katakan amin, saudaraku. Ya, kemudian kita lihat ayat yang ke-11. Yuk, Matius 6 ayat yang ke-11 dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dalam doa kita diajar Tuhan Yesus, saudaraku, untuk berani berdoa, minta sama Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kita setiap hari. Bilang sama-sama dengan saya, kebutuhan setiap hari. Kembali dengan kompak katakan setiap hari. Ya, saudaraku, artinya apa, saudaraku? Artinya kita juga harus berdoa setiap hari, gitu, saudaraku. Ya, dalam Alkitab versi bahasa Inggris menggunakan kata our daily bread, ODB, ya. Our daily bread. Daily artinya setiap hari. Artinya sehari-hari, ya saudaraku.
Ya, ini mengajar saudaraku Tuhan Yesus, ya saudaraku, nggak ngajar gini, nggak ngajar berikanlah kami roti bulan ini, ya nanti kemudian berdoanya sebulan kemudian. No, saudaraku, Tuhan Yesus ngajar begini, our daily bread, roti setiap hari, makanan setiap hari. Artinya doa juga harus setiap hari. Saudara harus bergantung sama Tuhan setiap hari dalam hidup saudara. Menit demi menit, jam demi jam dalam hidup saudara. Saudara harus minta tuntunan Tuhan. Bilang amin. Ayat ini sedang berbicara tentang hubungan, berbicara tentang relationship, berbicara tentang komunikasi setiap hari antara kita yang membutuhkan, ya saudaraku, tangan Tuhan memberikan kita roti, ya, dengan sang pemberi itu, dengan sang sumber berkat, sumber kekuatan, sumber kesehatan, sumber sukacita, saudaraku. Ya, saudaraku, di sini saudaraku, kita harus bangun komunikasi setiap hari. Tuhan, berikanlah kami makanan kami pada hari ini. Ya, saudaraku, Tuhan Yesus sedang ngajar. Ya, saudara harus minta setiap hari. Ya, itu sebabnya doa setiap pagi bagus, saudaraku. Ya, saudara yang bisa berdoa sore atau malam, ayo doa. Ya, doa semakin sering semakin bagus. Ya, tetapi jangan hanya dijadikan sekedar ritual. Jangan hanya dijadikan hanya sekedar, saudaraku, ya suatu pengulangan yang biasa gitu, yang semu, saudaraku. Tetapi doa sungguh-sungguh setiap hari, pagi, malam, pagi, malam. Oh, saya percaya hidup saudara di bumi seperti di sorga. Katakan amin, saudaraku. Yesus pernah berkata saat dia menyampaikan perumpamaan pokok anggur, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, mau sehebat apa kita, ya mau sepintar apa kita, saudaraku, di luar Yesus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu yang harus kita selalu tanamkan di hati. Kita harus tanamkan di hati seperti ini. Sekalipun aku kaya, sekalipun aku sukses, sekalipun banyak orang mendukungku, tetap harus tanamkan di hati. Di luar Yesus, tanpa Yesus, I am nothing. Ya, tanpa Yesus aku hanya satu pot debu di dalam tanah. Ya, saudaraku, satu pot debu tanah gitu, saudaraku. Ya, saudaraku, jadi di luar Yesus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Andalkan Tuhan, doa sama Tuhan setiap hari, bergantung penuh sama Tuhan. Ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Katakan sama-sama dengan saya, pengampunan. Ya, jadi ini berbicara buang sampah dari hati. Kalau saudara baca 14-15, saya sudah bahas Kamis yang lalu di YouTube Live. Ya, kalau kita tidak mengampuni, Bapa juga tidak mengampuni kita, saudaraku. Ya, jadi kalau saudara tanya sama saya, Pak Pendeta, benar nih Pak Pendeta, kalau saya nggak mengampuni orang yang bersalah sama saya, artinya saya nggak diampuni. Ya, betul. Ya, saudaraku. Sebab firman Tuhan berkata begitu. Ya, Matius 6 ayat 14-15. Kalau saudara tidak mengampuni suamimu, tidak mengampuni istrimu, tidak mengampuni orang tuamu, tidak mengampuni temanmu di kantor yang jegal karir saudara, tidak mengampuni orang yang fitnah saudara, maka saudaraku, Bapa juga tidak mengampuni kesalahan saudara. Ya, kita juga melakukan kesalahan. Ya, begitu banyak dosa, pelanggaran, kesalahan yang kita lakukan, saudaraku. Tapi Bapa mengampuni kita. Ya, jadi saudaraku, untuk mengaktifkan pengampunan Bapa, saudara dan saya juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, kalau kita mau diampuni, kalau kita mau kanker kita sembuh, kalau kita mau, saudaraku, ekonomi dipulihkan, kalau mau doanya dijawab, keluarga yang retak dipulihkan, ya saudaraku, nggak ada cara lain. Saudara harus mengampuni. Ya, saudaraku, saudara nggak bisa berkata, oh saya nggak mau mengampuni tapi saya mau terima jawaban doa. Nggak bisa, saudaraku, impossible. Orang yang belum mengampuni tidak akan menerima jawaban doa. Jadi saya berbicara sungguh-sungguh, saya berbicara dengan straightforward, saya berbicara dengan tegas kepada saudara. Ya, saudaraku, kalau tidak mau mengampuni, tidak ada jawaban doa. Saudara harus mengampuni. Kita harus punya hati yang seluas samudera. Ya, saudaraku, seperti Yusuf yang mengampuni saudara-saudaranya, yang menjebloskan dia ke dalam sumur, dijual sebagai seorang budak, dari anak papi menjadi budak. Ya, kemudian saudaraku dibeli sama Potifar di Mesir, saudaraku, difitnah lagi.
ya saudaraku, dimasukkan dalam penjara, baru 2 tahun kemudian dipulihkan, diangkat, akhirnya menjadi orang nomor 2 di Mesir, saudaraku. Ketika saudara-saudaranya menjumpai dia, Kejadian 50 ayat yang ke-20, Yusuf berkata, mungkin kamu telah mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tapi Tuhan ubah, Tuhan reka-rekakan untuk menjadi kebaikan. Yang percaya bilang amin, saudaraku. Ya saudaraku, jadi lepaskan pengampunan, sebab yang dilakukan manusia terhadap saudara, yang jahat yang dilakukan manusia terhadap saudara, nggak ada efeknya sama saudara. Mungkin seakan-akan, ya saudaraku, kita mengalami penurunan sementara karena difitnah. Ya saudaraku, karena saudaraku ya mengalami ya serangan dari orang-orang di kanan kiri kita, mungkin di kantor, ya mungkin toko saingan saudara. Ya saudaraku, saya mendengar beberapa jemaat yang dikirim roh kiriman, santet, sihir, teluh tenung, ya dari saingannya di kanan kirinya, saudaraku. Kenapa? Karena toko dia, toko anak Tuhan rame, saudaraku. Sedangkan orang-orang yang pakai opo-opo, orang-orang yang pakai jimat-jimat, saudaraku, kok sepi, bahkan mau gulung tikar. Karena nggak punya prestasi, akhirnya kirim roh kiriman, kirim roh santet, saudaraku. Tetapi nggak mempan, saudaraku. Ya nggak mempan, saudaraku. Ya kita terus berjalan fokus sama Tuhan. Jangan fokus sama masalah. Jangan fokus sama orang-orang, ya saudaraku, yang mau jahat sama kita. Ya fokus sama Tuhan. Miliki hati yang seluas samudera, miliki hati yang cukup menampung, saudaraku, segala kebaikan Tuhan. Enlarge your capacity, perbesar kapasitas saudara. Yang terakhir ayat 13 saya bacakan buat saudara. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan Yesus mengajar. Ini indah, ini indah. Ayat yang terakhir ini indah, saudaraku. Ya, saya menemukan ini, wow, ya begitu indah. Kita boleh doa, Tuhan Yesus ngajar kita boleh doa. Tuhan Yesus ngajar kita, ya saudaraku, saudara dan saya boleh doa untuk tidak kena pencobaan. Betul ya? Ya, supaya lebih ngeh, saya bacakan lagi deh ayat 13. Ini Tuhan Yesus yang ngajar loh, ya saudaraku. How to pray. Bagaimana untuk berdoa. Tuhan Yesus ngajar begini. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jadi, sesungguhnya Tuhan tidak mau saudara dan saya masuk dalam pencobaan. Dan kita boleh doa. Ya, ini isi doanya. Tuhan Yesus ngajar kalau berdoa begini. Ya, jangan membawa kami dalam pencobaan. Kita boleh minta sama Tuhan agar bebas, agar lepas dari yang jahat. Ya, itu sebabnya ditutup karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan Bapa berkuasa untuk melepaskan saudara dan saya dari pencobaan. Ya, saudaraku. Dan kalau sampai hari ini, saudaraku, ya, pencobaan itu ada di hadapan kita, artinya, ya saudaraku, itu Tuhan sudah ubahkan jadi ujian. Kenapa? Karena Tuhan tidak mengizinkan, Bapa tidak mengizinkan pencobaan-pencobaan yang melewati kekuatan saudara. Artinya kalau sampai lolos di depan saudara, ya saudaraku, artinya Tuhan sudah izinkan, karena itu tidak melewati kekuatan saudara dan saya. Saudara bisa bikin list 1, 2, 3, 4, 5. Ya, masalah apa, masalah apa, masalah apa. Begitu saudara lihat, ya, nyatakan sesuai firman Tuhan, katakan pencobaan biasa, pencobaan biasa, pencobaan biasa, pencobaan biasa. Aku pasti sanggup, bersama Yesus aku cakap menanggung segala perkara. Baru lihat Tuhan katakan, Yesusku luar biasa. Jadi jangan terbalik, jangan bilang pencobaan luar biasa, pencobaan luar biasa, Yesus biasa. Jangan, saudaraku. Ya, terbalik. Ya, itu sebabnya Alkitab mengajar saudara dan saya, kalau lihat pencobaan biasa, biasa, biasa. Tapi lihat Yesus luar biasa. Ya, seperti Daud. Daud melihat Goliat. Apakah Daud berkata, luar biasa Goliat ya, ngeri gua? Enggak, saudaraku. Ya, Daud melihat Goliat biasa katanya. Ya, aku mengalahkan beruang dan singa, Tuhan menolong aku. Ya, orang tidak bersunat ini juga akan aku jatuhkan. Ya, saudaraku. Nah, jadi melihat masalah yang besar bilang biasa. Ya, beda barisan pasukan Israel saat itu ngelihat Goliat luar biasa. Itu sebabnya mereka gemeter. Kenapa? Karena melihat pencobaan luar biasa. Ya, saudaraku.
Nah, Daud beda. Daud lihat Goliat biasa, lihat Tuhan luar biasa. Dia agungkan Tuhan. Ya, dia bersaksi bagi nama Tuhan. Dia memuliakan Tuhan. Dia hadapi Goliat, saudaraku. Ya, dia bilang pencobaan biasa. Ya, akhirnya Goliat runtuh. Goliat jatuh, saudaraku. Nah, demikian juga saudara dan saya, kita harus melihat masalah biasa. Ya, lihat Yesus, baru Yesusku luar biasa. I have a great God. Aku punya Tuhan yang luar biasa. Katakan amin, saudaraku. Kita akan masuk dalam doa. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Kita tinggikan Tuhan. Kita angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian ini. Sebelum kita masuk dalam doa. Dengan iman semuanya sama-sama, biar pagi ini berkat Tuhan tercurah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Yuk semuanya katakan, yes, memperluas dan memperluas daerahku, dan kiranya, come on semua, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas katakan daerahku. Yes, dengan iman, bangkitkan iman saudara. Pagi ini sebelum kita tutup dalam doa, bilang sama Tuhan, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan, di mana kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh diberkati oleh firman-Mu yang telah diperdengarkan bagi setiap kami. Materaikan firman-Mu Tuhan. Biar kami bawa firman-Mu Tuhan, kami kalungkan itu kemanapun kami melangkah. Kami berjalan sebagai anak-anak kerajaan sorga. Kami tahu identitas diri kami. Kami bukan anak-anak buangan. Kami bukan anak-anak sembarangan. Kami adalah anak-anak Bapa Sorgawi. Kami adalah anak-anak kerajaan sorga. Tangan kami ada kuasa, mulut kami ada mujizat. Apa yang kami sentuh, kerjakan, upayakan, Tuhan Yesus buat berhasil. Kami diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan, pagi ini kami doa, biarlah Tuhan Kau memberkati apapun yang kami lakukan, semuanya ada dalam tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus yang tuntun, Roh Kudus yang bimbing, Roh Kudus yang boleh berjalan bersama-sama dengan kami sebagai guru kami, sebagai tutor kami, sebagai penuntun kami. Kami mau depend on You, kami mau bergantung penuh sama Tuhan. Kami mau sandarkan hidup kami, kami mau serahkan hidup kami, kami mau serahkan setiap program aktivitas kami sepanjang hari ini. Siapa yang berusaha, siapa yang sedang berbisnis, diberkati, tidak minus dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, kami mau Tuhan, hidup kami menggenapi rencana-Mu. Itu sebabnya kami percaya kerajaan-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami akan menikmati segala berkat yang Tuhan siapkan. Kami mau activate it, kami mau mengaktifkannya tercurah dalam hidup kami. Yang sakit disembuhkan,
Hari ini, pagi ini juga, kelemahan tubuh hilang lenyap dalam nama Tuhan Yesus. Organ tubuh yang rusak diganti organ tubuh yang baru. Kanker sembuh, jantung yang baru, paru-paru yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, mata bisa melihat dengan jelas, bebas katarak, bisa mendengar dengan jelas. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami bebas kelemahan tubuh, bebas COVID-19 dan setiap varian barunya. Sembuh total dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai pagi ini dengan sukacita, dengan damai sejahtera surgawi. Damai yang Kau berikan berbeda dengan damai yang diberikan oleh dunia ini. Damai yang diberikan oleh dunia ini sifatnya semu, sifatnya sementara, sifatnya pura-pura. Tetapi damai yang Kau berikan, damai sejahtera yang sejati, kami terima pagi ini. Diberkatilah kami Tuhan. Diberkatilah kami, diberkatilah keluarga kami. Berkatilah anak-anak kami Tuhan, pandai cerdas. Mereka menjadi generasi yang unggul, bukan generasi buangan, generasi yang unggul. Mereka generasi champion yang akan memberikan perbedaan. Mereka diurapi, terima beasiswa di dalam dan luar negeri. Hidup mereka, masa depan mereka aman di dalam tangan Tuhan. Glorious future, masa depan yang mulia, masa depan yang indah, bukan masa depan yang najis. Masa depan yang indah, masa depan yang cemerlang, masa depan yang ada dalam hadirat Tuhan. Demikianlah kami serahkan anak-anak kami setiap pagi Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberikan kami usaha, Kau memberikan kami pekerjaan, Kau memberikan kami toko dagangan, Kau memberkati yang kami sentuh. Dan kami mau setiap berkat yang kami terima untuk menjadi berkat bagi kerajaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Untuk memberkati keluarga kami, untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan. Kami diajar oleh gembala kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami serahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu pagi ini. Pakailah Tuhan, pakai hidup kami, pakai seluruh keberadaan kami, pakai tarikan nafas kami, pakai derap langkah kami, pakai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Good morning Indonesia, selamat pagi Indonesia, shalom. Saya tidak tahu apakah minggu depan akan di YouTube live, ya saudaraku. Maunya di YouTube live, ya, tapi mendadak tadi pagi crash, ada notifikasi bla 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 bla, sehingga mendadak nggak bisa. Itu sebabnya beralih ke Facebook live. Ya, minggu depan Selasa dan Kamis jam 6.30, platform pertama yang saya pilih adalah YouTube live. Tapi kalau masih nggak bisa juga, ya saudaraku, kita akan masuk di Facebook live. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Good morning. Shalom. Tuhan memberkati.